Dalam beberapa tahun terakhir, nama Indonesia hampir selalu menjadi perbincangan bagi media-media di Eropa. Alasannya adalah karena banyak pemain timnas yang bermain di sana, terutama di Belanda. Kini tak hanya Belanda, nama Indonesia juga sering menjadi pemberitaan di negara-negara lain, bahkan negara yang tidak terlalu terkenal sekalipun. Misalnya, yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Cyrus Margono. Setelah menganggur, Margono akhirnya mendapatkan klub baru. Selain kabar mengenai Margono, juga ada kabar lain yang membahas Emil Audero Mulyadi. Dan untuk itu, inilah momen ketika nama Indonesia jadi perbincangan bagi media-media di Eropa. Ya, sebagai fans Indonesia, kita pastinya pernah bermimpi melihat para pemain timnas bermain di Eropa. Sebuah mimpi yang saat itu tampak mustahil, karena pemain Indonesia selalu sulit bersaing di Eropa, terutama pemain-pemain yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mimpi itu akhirnya terwujud, karena banyak pemain Indonesia yang bermain di Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Italia, hingga Liga Jerman. Untuk pemain yang bermain di Eropa, kebanyakan adalah pemain keturunan. Tapi ada juga pemain yang benar-benar lahir di Indonesia. Dia adalah Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain untuk Oxford United. Kini saking banyaknya pemain Indonesia yang bermain di Eropa, kita jadi terbiasa melihatnya. Namun momen itu ternyata menjadi perhatian bagi media-media sana untuk mengulas dan membahas pemain Indonesia. Tak hanya media, klub sang pemain biasanya juga memanfaatkan pemain Indonesia untuk menarik perhatian. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Borussia Mönchengladbach waktu mereka resmi merekrut Kevin Dix dari FC Copenhagen. Usaha klub itu akhirnya berhasil karena banyak fans Indonesia yang akhirnya mulai mengikuti serta memberikan komentar di akun Instagram Borussia Mönchengladbach. Nasib Emil Audero dibocorkan Palermo. Tak hanya Borussia Mönchengladbach, hal yang sama baru-baru ini juga dilakukan oleh Palermo waktu mereka memperkenalkan Emil Audero sebagai pemain rekrutan baru di bulan Januari. Dalam caption unggahan mereka, Palermo menyebut jika Emil Audero adalah pemain Indonesia pertama yang bermain untuk Palermo. Tentu sebuah caption yang sangat membingungkan, karena saat ini Emil Audero masih menjadi warga Italia, bukan Indonesia. Tapi caption itu bisa menjadi kode jika Emil nantinya akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Jika benar, maka langkah PSSI ternyata didahului oleh Palermo. Cyrus Margono dapat klub baru. Kali ini kabar lain juga datang dari Cyrus Margono. Usai resmi menjadi WNI, kiper berusia 23 tahun tersebut malah menganggur setelah dilepas oleh klubnya, yakni Panathinaikos B. Tercatat, Cyrus sudah menganggur selama setengah musim. Untungnya menurut kabar terbaru, kiper kelahiran Amerika tersebut sudah mendapatkan klub anyar, yakni FK Dukagjini, klub yang saat ini bermain di Liga Kosovo. Kosovo sendiri adalah salah satu negara yang terletak di Eropa. Meski bermain di liga yang kurang terkenal, tapi tak apa, karena itu bisa menjadi momentum untuk Cyrus Margono kembali bangkit setelah sebelumnya mengalami masa-masa sulit usai resmi menjadi WNI.
Emil dan Margono bisa menjadi tambahan kekuatan untuk Indonesia. Untuk Cyrus Margono, sampai saat ini dirinya belum pernah mendapatkan kesempatan untuk membela timnas. Hal yang pastinya cukup mengagetkan karena banyak yang mengatakan jika Margono memiliki potensi untuk menjadi kiper hebat. Kini bisa saja nasib Margono berubah saat Indonesia ditangani oleh Patrick Kluivert. Bisa saja namanya masuk untuk menemani Maarten Paes yang saat ini masih menjadi kiper utama di skuad Garuda. Tak hanya Margono, Indonesia juga bisa memanfaatkan Emil Audero Mulyadi. Kini mantan kiper Juventus tersebut tinggal menjalani proses naturalisasi bersama PSSI. Jika semuanya beres, maka dirinya bisa menjadi pesaing sempurna untuk Maarten Paes. ASEAN, enak bener menjadi Indonesia. Dengan banyaknya pilihan pemain yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, kini membuat negara-negara ASEAN mulai iri, terutama negara yang memiliki keterbatasan soal pemain keturunan, entah itu Malaysia maupun Vietnam. Bagi dua negara itu, Indonesia saat ini dalam situasi yang sangat menguntungkan, karena bisa mengambil pemain keturunan sebanyak-banyaknya. Hal yang tentunya sulit dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam. Selain di posisi kiper, Indonesia juga masih memiliki banyak pemain keturunan di posisi lain, entah itu bek, gelandang, maupun penyerang. Sebagai fans timnas, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia. Kita juga berdoa untuk para pemain semoga mereka sukses dan tampil bersinar bersama klubnya masing-masing. Terutama Cyrus Margono yang saat ini baru memulai petualangan barunya usai menganggur selama 6 bulan. Untuk Emil Audero, jika mau bergabung ke timnas, segeralah hubungi PSSI. Karena entah disukai fans atau tidak, tenaga serta pengalamanmu masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kini menarik dinantikan soal pemain mana saja yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Untuk Margono, tampaknya dalam waktu dekat dirinya masih belum dipanggil oleh pelatih asal Belanda tersebut dengan alasan sudah tidak lama bermain. Mungkin untuk urusan penjaga gawang, nama lama akan kembali diandalkan seperti Maarten Paes, Erlando Ari, hingga Nadeo Argawinata. Atau mungkin ada nama baru yang menggusur salah satu di antara Erlando maupun Nadeo. Sehingga mari kita tunggu saja di bulan Maret mendatang sebelum Indonesia melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah cerita terbaru dari Emil Audero dan Cyrus Margono yang kini mulai menjalani petualangan barunya bersama klubnya masing-masing. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.